Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Scorpio, ini adalah pembacaan asmara kamu bersama si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan April 2026. Sebelum mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Scorpio saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Ya, oke baik. Langsung saja, mari mulai. Ini dia. Ada energi dari Five of Pentacles Reverse, ada energi dari The Empress, berikut ada energi dari Two of Cups Reverse, kemudian ada energinya dari Eight of Wands reverse lagi, dan berikutnya ada energi dari Ten of Cup. Waduh, kalau ini sih energi menyerah dalam hubungan ini ya, kalau Mari nampak. Nah jadi kayak karena merasa sudah tidak mencintai lagi atau sudah tidak dicintai lagi, sudah merasa tidak diusahakan untuk kenyamanan dan gagal untuk mengusahakan untuk menerima keadaan gitu ya. Jadi sehingga energi dari pasangannya kamu ini tuh Mari lihat makin kesini makin menjauh dari kamu ya. Nah jadi kalau kalian itu tuh sudah berumah tangga, Mari nampak ancaman-ancaman untuk perceraian ini tuh kayaknya kelihatan sudah sangat memungkinkan untuk terjadi ya, ancaman. Ya memang sih ada beberapa, jangan-jangan memang kamu dengan dia sudah bercerai ya. Udah bercerai, setidaknya udah pisah gitu. Misalnya dia pergi dari rumah, atau mungkin kamu yang pergi dari rumah, atau mungkin kalian sudah pisah ranjang, seperti itu ya. Jadi kayak kehilangan, kalau Mari lihat ya, seseorang ini tuh kehilangan arti dari relationship-nya kalian berdua ini. Gitu. Arti dalam artian yang positif loh ya. Kalau penilaian-penilaian negatif perihal kamu dengan si dia, nah ini tuh sangat amat besar untuk saat sekarang. Jadi kalau dia diwawancarai nih ya, bagaimana menurutmu hubunganmu dengan Scorpio? Alah, udahlah nggak usah ngomongin tentang Scorpio lah. Gitu. Aduh, buruk lah buruk. Nah, kayak gitu dianya kalau Mari lihat. Dan ya tentu tentang dirimu sangat amat mungkin dia hilangkan ya dari kepalanya gitu. Ya syukur sih kalau dia menghilangkan tentang kamu dari kepalanya. Karena kalau dia ingat-ingat tentang kamu, bisa ini mengganggu kamu dianya. Gitu. Bisa dia tuh bertingkah seperti cegil. Boleh tuh. Itu. Karena dia merasa tidak dihargai, tidak bahagia. Gitu ya. Kamu juga akan dia pastikan untuk mengalami ketidakberhargaan itu dan juga ketidakbahagiaan itu loh. Itu ya. Jadi kalau posisinya dia di sana itu tuh diem-diem aja, kamu juga sebaiknya jangan cari perkara. Karena kalau orang kayak gini, sekalinya baik-baik, tapi sekalinya gila-gila banget. Gitu loh. Sekali penyayangnya itu sayang sekali, gitu ya. Tapi kalau dia benci sekali. Nah, gitu dia kalau model orangnya Mari nampak. Nggak ada dia kayak ceritanya itu tuh diantara ya, antara masih tetap sayang, antara benci. Nampaknya untuk dia terutama rentang 14 hingga 21 ya, nggak ada, ekstrim dia. Gitu. Dan ya berkemungkinan ekstrimnya dia itu tuh adalah membenci kamu. Gitu loh. Jadi kalau dia diam di sana, maka kamu pun diam aja ya. Kalau nggak bisa bersikap baik sama dia, ramah sama dia, bersahabat dengan dia, gitu ya. Kalau nggak bisa kamu, maka mendingan kamu jaga jarak dengan orang seperti ini, gitu loh. Ya, bisa jadi cegil memang, cewek gila dia jadinya, gitu modelnya ya. Jadi kayak tidak dicintai, tidak mencintai, gitu ya. Jadi udah kayak kosong dalam artian asmara si seseorang ini tuh kepada dirimu, gitu loh. Ya dia merasa tidak aman, dia merasa tidak nyaman, gitu loh. Ya. Gitu. Dan ya berarti nih kayak gambaran energinya dia makin lama dia merasa bahwa makin memburuk nih.
hubungan kalian berdua makin buruk. Dan yang ianya untuk memperbaiki keadaan, Mari lihat dia ndak ada ya, ndak ada kemauan gitu lah. Kalau untuk mau memperbaiki keadaan, belum mau dia. Jadi ibaratnya gini, kalau dia udah pergi dari rumah, mau pulang tuh ndak mau gitu. Kalau dia udah pisah ranjang sama kamu, mau balik bersama bobok di ranjang bersama, kamu nggak mau dia gitu. Mau untuk bersikap lembut, misalnya dia saat ini tuh agaknya kasar sama kamu, mau bersikap lembut sama kamu, belum mau dia gitu. Kalau dia menyelenggarakan silent treatment dengan kamu, ya udah silent treatment aja gitu modelnya dia. Oh, menyelenggarakan nggak tuh? Di situ ya. Jadi kayaknya seseorang ini tuh memang sesungguhnya dia butuh dicintai, butuh disayangi gitu ya, tapi nggak dapet dari kamu gitu loh. Dan kemudian untuk berusaha mencintai dan menyayangi duluan, dia nggak bisa. Nah, lagi begitu ya posisinya dia gitu, lagi nggak bisa di sana. Jadi kayaknya seseorang ini tuh pengen menerima dulu. Dia pengen menerima tanpa dia minta, tanpa dia usahakan, tapi dia dikasih aja gitu loh. Nah, ini ceritanya ke kamu ya. Nah di sana. Kalau dengan orang lain ya bisa aja dia mengusahakan biar dia dicintai dan disayangi. Tapi kalau terkhusus untuk kamu nggak mampu dia, nggak bisa dia. Atau bisa letut dikatakan nggak mau dia. Nah gitu, ya. Gitu. Nah jadi kalau kalian ini posisinya diam-diaman, setidaknya sampai tanggal 21 ya. Nggak usah dulu kayak punya harapan-harapan bahwa dia yang akan bertegur sapa dengan kamu, dia akan balik sendiri ke rumah, dia akan ngedeketin kamu. Nampak-nampaknya Mari, nah, jangan dulu berharap begitu. Dan walaupun kamu sedang akhirnya kamu mencoba, sedang berusaha untuk memperbaiki keadaan, kamu gak usah heran kalau dia itu tuh ceritanya masih menolak gitu loh. Kalau ada niatan kamu, udahlah aku rendah hati aja lah, aku ajak dia rujuk, aku ajak dia kembali membaik gitu ya, kembali lagi menjalani hubungan ini tuh membaik, bukan seperti minggu-minggu kemarin misalnya, bukan seperti 3, 4, 5 hari yang kemarin gitu. Nah sambutan dari si dia nampaknya Mari masih dingin gitu. Ayo balik ke rumah yuk beb, misalnya kamu bilang. Dia tuh bisa dengan tegas bilang, enggak ah kamu aja balik sendiri. Memang bisa dia kayak gitu ya. Nah jadi walaupun kata Mari bahwa dianya itu tuh butuh dicintai oleh seseorang gitu ya, dan kamu berkenan untuk mencintai dia, bukan berarti bahwa kedatangan kamu memberikan cinta di atas nampan emas langsung diterima. Enggak juga gitu loh. Masih kayak ya setidaknya ada percobaan ya, percobaan 2-3 kali lagi gitu ya ngedeketin dia, baru orang ini tuh mungkin saja bisa tergugah gitu loh. Jadi masih kayak seperti ya dia jual mahal. Karena ingat ya, kata Mari tadi kan poin berharganya hubungan dengan kamu ini tuh sedang tidak ada di matanya dia. Itu loh, sedang tidak ada. Di situ ya. Dan ini kan memang kalian nampaknya terlibat dalam berkemungkinan bertengkar ini ya, bertengkar. Nah di sana. Apalagi dalam pertengkaran itu keluar kata-katanya kamu yang dia anggap kasar gitu ya. Walaupun kata-kata yang kamu itu tuh menurut kamu ini fakta kok gitu ya. Tapi menurut dia itu kasar. Gitu loh. Dan hal itu tuh masih terngiang-ngiang di telinganya dia gitu. Atau ada gestur tubuhnya kamu ya. Body language-nya kamu yang misalnya kayak mengancam mau ngebanting sesuatu gitu ya, atau kayak mengancam mau nonjok dia misalnya gitu. Wah dia inget
masih dia inget di situ. Itu loh. Makanya ndak begitu gampang untuk kemudian menarik seseorang ini tuh kembali bersama dengan kamu. Nah, gitu ya. Butuh kesabaran, butuh keikhlasan, ketulusan lah ya, atau ridho lah kamu untuk mau ngedeketin dia ya. Kalau ikhlas pasrah itu tuh berat ya, memang berat sih, ikhlas itu tuh berat ya. Ridho aja kamu mau tetap rendah hati ya deketin dia. Nah mungkin itu akan bisa menggugah si pasangannya kamu ini. Karena kalau mau untuk ribut ya, memperpanjang keributan ini, kalau mau lihat sebenarnya kamu ya ndak mau ya, atau memperpanjang situasi diem-dieman dingin seperti ini ya, kamu juga masih waras gitu ya, ndak mau cari perkara dalam hidupnya kamu. Kalau bisa yang tenang ngapain yang heboh gitu ya, kalau bisa yang adem tentram ngapain yang panas membara, kayak gitu ya maunya kamu. Nah di sana memang Mari yakin bahwa kamu akan lakukan upaya pendekatan ini ke si pasangannya kamu gitu. Walaupun upaya pendekatannya dalam artian bukan kayak kamu datang telepon dia, kamu datang chatting dia, kamu datang untuk ngajak dia ngomong gitu ya. Tapi upaya pendekatan ya kamu kayak ngasih signal sama si dianya bahwa suasana dirimu sudah lebih tenang gitu ya. Kamu sudah membuka kesempatan untuk berbaikan dengan dia. Buktinya kamu ndak ribut cari perkara ya, kamu nggak memperpanjang tindakan kamu bentak-bentak dia misalnya gitu ya. Nah itu kan sudah dalam bentuk usaha ya kalau menurut Mari pribadi, upaya pendekatan dalam pasif, apa bukan dibilang pasif ya, karena mau untuk coba tenangin diri gitu ya, mengkondisifkan keadaan. Kalau menurut Mari sih itu sudah bentuk dari usaha ya. Di sana. Jadi nggak bisa dibilang pasif itu. Tapi mungkin nggak sibuk aktif bergerak begini dan begitu ya. Jadi kayak misalnya nih, kemarin kamu udah ngunci rapat-rapat rumah gitu ya. Sekarang ya udah kuncinya udah kamu buka kira-kira gitu. Jadi kapan dia melenggang masuk ke rumah, bisa setiap saat, bisa setiap waktu. Nah gitu ya usahanya. Nah untuk beberapa nih gitu. Nah tapi itu kesempatan yang kamu bukakan untuk dia masih belum dia ambil, gitu ya. Dan salah-salah ya kayak kata Mari tadi, bisa dia memberikan alasan ya, memberikan alasan untuk melanjutkan situasi silent treatmentnya kalian atau pertengkarannya kalian, salah-salah seperti itu. Nah di sana. Jadi tak ada lain tak ada bukan ya, kalau Mari boleh kasih saran sama kamu, bayan kamu tenang aja dulu ngadapin si pasangannya kamu ini. Gitu, diem aja dulu, diem. Nggak usah dulu kayak sibuk begini dan begitu, karena kalau begitu biasanya ya, kalau orang sudah melakukan sesuatu, dia itu tuh akan diikuti dengan harapan bahwa yang dia lakukan ini tuh dihargai, gitu ya, direspon dengan baik, gitu ya. Atau ya beberapa pasti itu berekspektasi responnya itu tuh sesuai plek ketiplek sama apa yang ada dalam pikirannya kamu gitu loh. Nah kalau udah begitu ceritanya nanti kamu bisa kecewa itu ya, karena dia masih dingin aja sama kamu gitu loh. Kamu bilang yuk damai yuk, dia masih ada kemungkinan nggak mau damai, belum mau damai. Nah gitu, nanti yang iya-iyanya kamu bisa emosi gitu ya. Jadi saut-sautan lagi nanti kalian, belaga pantun lagi di sini ya. Nah, kan repot. Gitu. Jadi mendingan kamu kayak duduk manis aja dulu gitu. Nggak usah dulu kayak pikirannya kamu itu tuh hanya melulu tentang memperbaiki kondisi keadaan dengan dia. Gitu ya. Move on lah kamu dari situasi yang seperti ini.
gitu loh. Move on-nya itu tuh ya, mari bukan sarankan tentang meninggalkan dia ya, tapi besok pagi kamu bangun bukan stres gitu loh, perkara si pasangannya kamu ini. Tapi besok pagi kamu bangun gitu ya, aktivitas apa lagi hari ini ya? Aku nge-gym nggak ya? Aku pergi berenang ke pantai nggak ya? Itu. Berkas apa lagi nih yang mau aku urus ya? Ini tadi di kantor ada, besok di kantor kayak gimana ya? Gitu loh. Ya, sesuatu yang lain dulu yang kamu pikirkan gitu ya. Merasakannya itu tuh merasakan yang enak-enak dulu lah. Beli kayak camilan yang manis yang kamu seneng gitu. Jadi bukan muter-muter hidupnya kamu itu tuh mikirin tentang dia itu. Karena kalau dengan dia sementara waktu ini tuh nampak-nampaknya ndak ada yang bisa kamu lakukan gitu ya. Ya hanya yang ya buka diri, paling-paling kayak gitu ya. Hanya buka diri, ya tenang di sana, jangan cari perkara di sana. Nah itulah untuk mengkondusifkan keadaan ini di situ ya. Jangan kamu pelihara rasa marahnya kamu yang kemarin-kemarin hari itu tuh ke dia gitu ya. Nggak usah ada pemikiran kayak aku balas omongannya dia kemarin misalnya gitu. Jangan lagi panas-panasin dirinya kamu sendiri dengan pemikiran-pemikiran tentang si dia. Gitu ya. Move on-nya keluarlah dari keadaan yang sedang tidak baik-baik saja ini. Kamu dulu yang keluar. Nanti keadaan akan menyusul itu. Ya, keadaan yang terbaik akan menyusul itu berikutnya. Gitu, ya. Daripada kamu buang-buang energinya kamu di sini. Gitu. Soalnya ada kemungkinan kayak kamu mau sibuk gitu loh. Kamu mau sibuk tarik perhatiannya dia. Gitu ya. Entah itu tuh dengan tindakan manis ataupun dengan tindakan yang panas gitu ya. Yang pahit gitu. Ada pancingan-pancingannya nanti datang dari dalam dirimu. Dan yang ianya kalau kamu ngelakuin aktivitas perihal tentang si dia ini, nelfon dia kah, chatting dia kah, kamu stres sendiri nanti jatuhnya. Gitu loh. Kamu kecewa sendiri nanti jatuhnya. Itu ya. Jadi waktu tanggal 14 hingga 21 pakailah untuk ngerilis energi negatif yang tertinggal dari pertengkaran kemarin atau dari situasi silent treatment kemarin-kemarin gitu ya. Sayang-sayang dulu dirinya kamu, bikin dulu dirimu tuh ketawa-ketawa gitu ya, bikin dulu dirimu istirahat, tidur pulas gitu loh, menikmati yang cantik-cantik, yang indah-indah, yang enak-enak, bikin dulu seperti itu ya. Nggak usah buru-buru, wah aku harus apa nih, aku harus bagaimana nih, jumpai dia ndak ya, telepon dia ndak ya, ndak usah dulu yang gitu-gituan gitu ya. Kalau Mari boleh kasih saran sama kamu, karena belum ada nanti respon yang oke dari si pasangannya kamu ini gitu. Kalau sebatas ngasih aba-aba kapan kamu mau rujuk balik, ya monggo silahkan kasih aja aba-aba. Tapi namanya orang kasih aba-aba kan ya udah cuman kayak gitu doang ya, nggak ada pakai acara resah gelisah menunggu gitu ya, ingin aba-aba itu tuh segera direspon. Begitu ya, kalau Mari boleh kasih saran. Oke baik. Nah jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi, ya soalnya kalaupun dia mau disayang, kalaupun dia mau dicinta, ya ada kemungkinan dia ya orang lain aja dulu yang sayang dia, orang lain aja dulu yang cinta sama dia, bukan kamu. Nah seperti itu. Karena kalau dia gali-gali pun perasaannya dia sama kamu, ya di rentang 14 hingga 21 flat, hampa, kosong. Perasaan cinta itu tuh yo ndak dia temukan, perasaan sayang itu tuh ndak dia jumpai. Nah seperti itu ya. Jadi ndak heran jika tindakannya dia ke kamu itu tuh berkemungkinan tindakan yang agaknya kurang-kurang menyenangkan. Kalau dia mancing-mancing kamu untuk jadi panas, kan tadi kata mereka ada ini beberapa yang mau berusaha untuk ngeganggu kamu gitu ya.
Usahakan sebisa mungkin kamu mengelak, kamu menghindar dari dia ya. Jangan respon dia. Jangan respon dia dengan marah-marah misalnya. Pakai cara nangis-nangis. Jangan. Elakkan, diem, mengelak, menghindar aja dulu. Kayak gitu. Ya. Nah, oke, dalam bacaan kita ini tuh hadir energi dari Taurus, kemudian Aquarius, Gemini, kemudian energi Cancer, Sagittarius, Pisces, kemudian energi dari Taurus, Libra, Cancer, menutup pembacaan kita kali ini. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.